Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke, sahabat sinau bareng. Hari ini kita akan sinau bersama, kita akan belajar bersama. Tapi sebelum saya menyampaikan atau sebelum kita belajar bersama, tentu saya selalu bertanya tentang kabar, bagaimana kabar dari rekan-rekan semua, kakak-kakak semua, adik-adik semuanya. Alhamdulillah apabila semua sahabat sinbar atau sinau bareng dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa pula, sebelum kita memasuki materi atau sebelum kita belajar bersama, kita awali terlebih dahulu dengan doa. Semoga dengan apa yang kita lakukan, pertemuan yang kita lakukan hari ini menjadikan pertemuan yang barokah yang Allah ridhoi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik sahabat-sahabatku semuanya, sahabat sinau bareng, kakak-kakak, adik-adik, rekan-rekan semuanya. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas atau kita belajar bersama, sharing bersama tentang pemimpin dan kepemimpinan. Ya, dua kata ini tentu tidak asing bagi kita semuanya, apalagi bagi kita anggota pramuka. Kita selalu digembleng, dididik, dibina, dikader, mendapatkan materi kepengetahuan tentang apa itu pemimpin dan kepemimpinan. Dengan harapan kelak, kita berada di tengah-tengah masyarakat, kita bisa menjadi seorang pemimpin yang handal dan bisa memimpin masyarakat yang ada di sekitar kita, bisa memberikan cerminan, suri tauladan, kejujuran, dan lain sebagainya. Baik sahabat-sahabatku semua, kakak-kakakku, adik-adik, rekan-rekan semua, kita akan mencoba untuk mengupas satu persatu, kita akan membahas satu persatu apa itu pemimpin dan apa itu kepemimpinan. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita hayati, kita renungkan hadis yang disampaikan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Kita renungkan, kita camkan kalimat ini dengan baik-baik. Tidak mudah bagi kita untuk menjadi seorang pemimpin. Karena apa? Tidak hanya di dunia, terlebih lagi nanti pengadilan akhirat akan menanti kita. Segala tingkah laku kita, segala keputusan kita, segala perbuatan kita, tentu akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat di hadapan Sang Maha Pencipta. Sudah siapkah kita menjadi seorang pemimpin? Untuk siapakah kita menjadi seorang pemimpin? Dan bagaimanakah kepemimpinan yang kita lakukan? Kitalah sang penentu. Kitalah yang menentukannya. Kitalah yang melakukannya. Semoga kita bisa menjadi seorang pemimpin yang istiqomah, yang jujur, bekerja atas nama rakyat dan bukan bekerja atas nama pribadi. Baik, seperti yang saya kemukakan sebelumnya, bahwasanya di sini kita akan mencoba mengulas tentang pengertian dari pemimpin dan apa itu kepemimpinan. Apa sih pemimpin dan apa sih kepemimpinan itu? Pemimpin. Arti dari pemimpin atau definisi arti dari pemimpin. Banyak sekali penjabaran tentang
arti dari pemimpin yang dikemukakan oleh para ahli. Tetapi di sini saya mengutip dua dari sekian banyak pendapat para ahli yang dikemukakan, yang telah dipaparkan, yang telah disampaikan di berbagai buku-buku mereka. Yang pertama, saya mengutip dari Kartini Kartono. Menurut beliau, pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Berbeda lagi dengan yang dikemukakan atau pendapat yang disampaikan di Ensiklopedia Administrasi yang disusun oleh staf dosen Balai Pembinaan Administrasi Universitas Gadjah Mada, di mana mereka menjabarkan pemimpin atau leader adalah orang yang melakukan kegiatan atau proses mempengaruhi orang lain dalam suatu situasi tertentu melalui proses komunikasi yang diarahkan guna mencapai tujuan tertentu. Itulah pengertian pemimpin yang dikemukakan oleh Kartini Kartono dan juga di dalam Ensiklopedia Administrasi. Tentu tidak mudah bagi kita untuk bisa menjadi seorang pemimpin, karena banyak faktor, banyak hal yang harus kita kuasai, yang harus kita miliki supaya kita bisa menjadi seorang pemimpin. Setelah kita mengetahui penjabaran atau pengertian yang pertama tadi, yakni tentang pemimpin, di sini kita akan belajar bersama, menelaah bersama, memahami bersama apa itu kepemimpinan. Dan di sini saya membagi menjadi 5. Yang pertama adalah arti dari kepemimpinan itu sendiri. Yang kedua adalah tujuan. Yang ketiga, fungsi. Keempat, skill. Dan yang kelima adalah gaya. 5 ini nanti kita akan coba untuk sharing bersama, membahas bersama. Baik, yang pertama adalah arti atau definisi. Apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan adalah salah satu fungsi manajemen yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi terlaksananya berbagai fungsi manajemen yang lainnya, atau sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan dari kepemimpinan itu adalah ada 2. Yang pertama adalah sarana untuk mencapai tujuan itu sendiri. Yang kedua adalah memotivasi orang lain. Sarana untuk mencapai tujuan adalah sarana yang penting dengan memperhatikan apakah tujuan tersebut tercapai atau tidak, dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, maka kita bisa mengetahui jiwa kepemimpinan dari seseorang. Jadi, apa yang telah menjadi tujuan dari pemimpin tersebut berhasil atau tidak, atau hanya sekedar tujuan semata tanpa ada arahan yang jelas, kita bisa menilai
kepemimpinan dari seorang pemimpin tersebut. Yang kedua, tujuan dari kepemimpinan adalah memotivasi orang lain, yaitu untuk membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi di dalam diri mereka. Dengan kata lain, di sini pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memotivasi pengikut atau bawahannya atau rekan atau partner kerjanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Tidak hanya memberikan perintah, tidak hanya sekedar menyuruh, tapi juga memotivasi rekan, partner, bawahan, anggota di dalam mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya adalah fungsi. Di sini saya mengutip fungsi kepemimpinan, di sini mengutip dari Hadari Nawawi dalam bukunya Kepemimpinan yang Efektif. Hadari Nawawi menyebutkan beberapa fungsi kepemimpinan, yaitu ada 5 fungsi kepemimpinan. Yang pertama adalah instruktif. Pemimpin yang berperan sebagai komunikator yang menentukan isi perintah atau apa, bagaimana, bila mana, dan di mana, agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Dengan kata lain, fungsi yang dipimpin hanyalah untuk melaksanakan perintah pemimpin. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua yaitu konsultatif. Apa itu fungsi konsultatif? Yakni pemimpin menggunakan fungsi konsultatif sebagai cara berkomunikasi dua arah dalam upaya menetapkan sebuah keputusan yang membutuhkan pertimbangan dan konsultasi dari orang yang dipimpinnya. Yang ketiga adalah fungsi partisipasi. Pemimpin bisa melibatkan anggotanya dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakan. Jadi keputusan tidak diambil sendiri, melainkan menghargai pendapat dari partner, berdiskusi dengan rekan kerja, dengan anggota, dengan bawahan, dengan teman, dan segala keputusan yang diambil adalah berdasarkan hasil dari pertemuan bersama tadi. Itu adalah fungsi partisipasi. Yang selanjutnya adalah fungsi delegasi. Apa itu fungsi delegasi? Yaitu pemimpin dapat melimpahkan kewenangannya kepada orang lain, misalnya membuat dan menetapkan keputusan dengan bentuk kepercayaan seorang pemimpin kepada seseorang yang diberikan pelimpahan wewenang untuk bertanggung jawab. Jadi di sini seorang pemimpin tadi mempercayakan sepenuhnya tanpa adanya keraguan-raguan kepada anggotanya, anak buahnya, rekan kerjanya, partnernya, ya, tanpa ada keraguan sedikit pun percaya kepada yang ditunjuk atau diajak bekerja sama. Yang kelima adalah fungsi pengendalian. Bisa melakukan bimbingan, pengarahan, koordinasi, pengawasan terhadap kegiatan para anggotanya. Jadi, di posisi ini, pemimpin betul-betul menyatu kepada anggota. Karena di sini seorang pemimpin berkomunikasi, memberikan arahan, memberikan pengawasan, menerima masukan,
dan lain sebagainya di dalam pengendalian apa yang menjadi tujuan bersama. Ini adalah fungsi pengendalian, tidak lepas kontrol. Ya. Jadi itu adalah 5 fungsi dari kepemimpinan. Yang selanjutnya ada 10 skill ya, yang harus dimiliki seorang pemimpin di dalam kepemimpinannya. Yang pertama adalah memotivasi. Kedua, memiliki kejujuran yang sangat tinggi atau memiliki integritas. Yang ketiga, mempelajari dan menyelesaikan masalah. Yang keempat, bekerja agar hasilnya tercapai. Yang kelima, komunikasi yang bagus. Yang keenam, memiliki hubungan yang erat. Ketujuh, bersikap profesional. 8, memiliki strategi. 9, bersifat membangun. Dan yang terakhir adalah melakukan inovasi. Jadi, sebagai seorang pemimpin di dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya harus memiliki 10 skill ini. Ya, 10 skill ini. Apakah pemimpin tersebut bisa menginspirasi anggotanya atau memotivasi anggota atau rekan kerjanya, atau beliaunya memiliki komunikasi yang baik, memiliki hubungan yang erat, tidak seperti atasan dan bawahan, tetapi seperti rekan kerja, dan lain sebagainya. Apabila kita belum bisa memiliki atau belum bisa melaksanakan skill-skill tersebut, maka mulai sekarang kita harus mengoreksi diri sendiri. Sudah pantaskah, sudah layakkah diri ini menjadi seorang pemimpin dan memiliki jiwa kepemimpinan? Yang selanjutnya, kakak-kakak semuanya, adalah gaya-gaya di dalam kepemimpinan. Dari buku tersebut ada 4 gaya. Yang pertama adalah gaya birokrasi atau kepemimpinan birokrasi, yaitu dilakukan dengan cara mengatur berbagai hal secara sistematis. Yang kedua, kepemimpinan dengan gaya autokratis. Yang ketiga, kepemimpinan delegatif. Yang keempat adalah kepemimpinan partisipatif. Itulah kakak-kakak semuanya, penjabaran yang sangat singkat tentang apa itu pemimpin dan bagaimana kepemimpinan tersebut dilaksanakan oleh seorang pemimpin, bagaimana skill-skill yang dimiliki, apakah sudah ada dalam diri kita masing-masing, apakah sudah ada dalam rekan kita, kakak-kakak kita. Sudah saatnya kita menjadi seorang pemimpin. Kalau tidak bagi orang sekitar kita, paling tidak bagi diri kita sendiri. Oke,
Oh, tunggal, tunggal, tunggal. Baik, kakak-kakak dan rekan-rekan semuanya, sahabat Sinau Bareng. Untuk selanjutnya, kita mencoba untuk mengupas. Yang kedua adalah Ki Hajar Dewantara. Siapa beliau? Dan apa kaitannya dengan pemimpin dan kepemimpinan yang saat ini kita bahas? Tentu sangat jelas ada kaitannya. Pemimpin, kepemimpinan, Ki Hajar Dewantara, dan kepramukaan. Semua saling terkait satu sama lain dan akan kita bahas bersama-sama. Ki Hajar Dewantara, siapa sih yang tidak mengenal beliau? Setiap tanggal 2 Mei selalu kita bersama bangsa Indonesia memperingati sebuah hari peringatan yang sangat penting, yang sangat agung dan sangat besar, yaitu Hari Pendidikan Nasional atau disingkat dengan Hardiknas. Ki Hajar Dewantara sendiri lahir di Pakualaman pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau meninggal dunia di Yogyakarta 26 April tahun 1959 di usia 69 tahun. Dan sebagai penghormatan, tanggal kelahiran beliau diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara sendiri, nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Dan pada tahun 1922, nama beliau berganti menjadi Ki Hajar Dewantara atau saat itu dikenal dengan nama Suwardi atau KHD, Ki Hajar Dewantara. Dalam perjalanan karirnya, Ki Hajar Dewantara memberikan sebuah konsep kepemimpinan yang sungguh luar biasa, yang hingga detik ini dan mungkin selamanya akan selalu dikenang sepanjang masa. Apa itu? Konsep yang diajarkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsasung tulodo, ing madiyo bangun karso, dan tutwuri hendayani. Konsep dalam bahasa Jawa ini sungguh mempunyai makna yang luar biasa. Yang pertama, kita akan mencoba untuk membahas apa sih maksud dari Ki Hajar Dewantara di dalam memberikan konsep kepemimpinan berbahasa Jawa seperti ini. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo, yaitu di depan, memberikan contoh atau teladan. Ajaran ini mengandung arti bahwa sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa memberikan teladan yang baik bagi rekan kerja kita, bagi bawahan kita, dengan selalu berperilaku jujur, disiplin, amanah, adil, dan toleransi terhadap sesama. Inilah konsep pertama yang diterapkan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsasung tulodo, yang artinya di depan memberikan contoh dan tidak memberikan perintah. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu menunjukkan hasil nyata
di depan orang lain tanpa selalu suka menunjuk-nunjuk dan memberikan perintah. Tentu dengan sikap seperti ini, seorang pemimpin akan disegani. Anak buah akan merasa segan dan hormat kepada pemimpin yang memiliki jiwa seperti ini. Lalu yang kedua apa? Ing madya mangun karso. Ing madya mangun karso. Di tengah-tengah membakar semangat, membangkitkan semangat, dan mengembangkan segala motivasi. Seorang pemimpin di sini pada posisi ini harus mampu bekerja sama dengan anak buahnya. Keberadaan seorang pemimpin di tengah-tengah anggotanya juga harus bisa membangun dan membangkitkan segala motivasi dan semangat juang. Di saat ada anggotanya, anak buahnya menghadapi suatu permasalahan, maka disinilah, posisi sinilah yang ditunggu-tunggu. Bukan menyalahkan, tapi mencarikan jalan keluar. Bukan menyudutkan, tetapi memberikan semangat kepada anak buahnya. Bagaimana solusinya? Harus mempunyai terobosan-terobosan, mempunyai cara-cara supaya permasalahan yang dihadapi oleh anak buahnya segera terselesaikan. Jadi di tengah-tengah membangkitkan semangat, memberikan motivasi, dan tidak menyalahkan atau menyudutkan. Dengan begitu, anak buah akan merasa benar-benar merasakan kehadiran seorang pemimpin dalam setiap aktivitasnya. Secara otomatis akan bekerja dengan sendirinya, bekerja dengan serius. Ada pemimpinnya atau tidak ada pemimpinnya, mereka akan tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir adalah tutwuri handayani. Di belakang memberikan dorongan. Maksudnya apa? Seorang pemimpin harus mampu memberikan dorongan moral kepada anak buahnya untuk bisa tampil ke gelanggang mengambil peran. Tentunya seorang pemimpin seperti ini harus percaya dan yakin pada kemampuan anggotanya. Ada saatnya seorang pemimpin itu melatih anak buahnya bekerja sendiri. Dalam artian bahwa seorang pemimpin harus punya komitmen untuk mengkader anggotanya menjadi jauh lebih baik dari dirinya. Memberikan kepercayaan kepada anggotanya, kepada anak buahnya, kepada partner kerjanya. Menggandeng, memberikan jalan keluar, memberikan masukan apabila ada permasalahan. Apabila ada keberhasilan, maka itu adalah hasil kerja tim, bukan hasil kerja saya. Tetapi apabila ada kegagalan, itulah kegagalan yang saya lakukan dan bukan kegagalan tim saya. Inilah jiwa-jiwa seperti inilah yang tentunya kita tunggu dan sepertinya yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Sikap patriotisme seorang pemimpin seperti inilah yang menjadi dambaan bersama, harapan bersama.
Lalu, apakah ada kaitannya kepemimpinan dalam kepramukaan? Jawabannya adalah ada. Mulai dari golongan siaga, penggalang, penegak, pandega, dari satuan-satuan terkecil kita sudah diajarkan, pembina kita sudah mengajarkan bagaimana caranya memimpin, bagaimana kita menerima keputusan dari pemimpin kita, bagaimana caranya teman kita memimpin kita. Kita sudah diajarkan di dalam pramuka, begitu luar biasanya. Coba kita bahas satu persatu. Siaga, nama kelompoknya adalah Barung. Kita tahu bersama bahwasanya nama kelompok di dalam siaga adalah Barung, yang terdiri dari 10 anggota pramuka siaga. Dan di sini ketua Barung atau pemimpin Barung yang disingkat dengan Pinrung sudah diajarkan cara memimpin anggotanya dalam satuan terkecil yang berjumlahkan 10 anggota pramuka siaga, di mana di dalamnya ada wakil pemimpin Barung, ada sekretaris, ada bendahara, dan ada anggota. Di dalam kelompok satuan terkecil ini pasti akan ada konflik, pasti akan ada permasalahan. Dan di sini posisi pembina, Yanda, Bunda, Pakcik, dan Bucik menempatkan posisi di sini, memberikan motivasi kepada siaga-siaga, memberikan jalan keluar saat mereka ada masalah, dan membiarkan mereka menghadapi masalah, mencari jalan keluar, mendampingi mereka. Lalu, apakah ada satuan dari beberapa barung tersebut? Ada. Dari ketua-ketua barung ini atau pemimpin-pemimpin barung ini memilih pemimpin barung utama yang disebut dengan sulung atau pemimpin perindukan. Tentu dunia siaga tidaklah sama dengan dunia penggalang, penegak, dan pandega, di mana di dalam siaga ini peran serta pembina begitu aktif dan pembina tidak bisa melepaskan sepenuhnya kehidupan pramuka siaga. Pendampingan harus selalu dilakukan, pengawasan harus selalu dilakukan, kontrol terhadap pramuka siaga jangan sampai hilang. Yang kedua adalah pramuka penggalang. Penggalang, nama kelompoknya adalah Regu. Nama ketua dalam kelompok adalah pemimpin Regu atau Pinrung. Sedangkan wakilnya adalah Wapinru. Beberapa regu yang dihimpun dalam sebuah pasukan yang dipimpin oleh seorang pemimpin regu utama disebut pratama. Hampir sama dengan siaga. Cuma perbedaannya adalah di tingkat usia. Cara pemecahan masalah juga berbeda dengan di siaga. Siaga, pembina tidak bisa terlepaskan. Tapi penggalang, sedikit demi sedikit, posisi pembina di sini
agak renggang. Percaya kepada penggalang dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi di dalam pasukan mereka. Penegak Pandega dilihat dari tingkat usia tentu jauh dari adik-adiknya, dari siaga dan penggalang. Nama kelompok dalam siaga adalah sangga. Maaf, dalam penegak adalah sangga. Nama ketua dalam kelompok adalah pemimpin sangga atau pinsa. Sedangkan wakilnya adalah wapinsa, wakil pemimpin sangga. Beberapa sangga dihimpun dalam sebuah ambalan yang diketuai oleh seorang pradana. Ya, itu istilah di dalam pramuka penegak. Jadi sekali lagi, nama kelompoknya adalah sangga. Ketua kelompok adalah pinsa atau pemimpin sangga. Sedangkan wakilnya adalah wapinsa, wakil pemimpin sangga. Beberapa sangga dihimpun dalam sebuah ambalan yang diketuai oleh seorang pradana. Oke, itu siaga, penggalang, dan penegak. Sedangkan pandega, pramuka pandega dihimpun di gugus depan dalam satuan yang disebut dengan racana. Ya, disebut dengan racana. Racana ini dikelola oleh Dewan Racana yang terdiri dari anggota racana yang telah dilantik menjadi pandega. Racana sendiri dipimpin oleh seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan seorang pemangku adat. Jika racana memerlukan, racana dapat membentuk satuan terkecil yaitu reka. Racana dapat dinamai sebagai atau sesuai aspirasi anggota dengan nama yang mencerminkan karakter racana. Jadi, kita bisa menarik kesimpulan, baik dari siaga, penggalang, penegak, maupun pandega, di mana kita sama-sama dikader untuk menjadi seorang pemimpin mulai dari satuan terkecil hingga satuan terbesar. Dan di sini kita pasti akan banyak permasalahan yang kita hadapi bersama di dalam satuan-satuan tersebut, baik dari satuan terkecil maupun satuan terbesar di dalam gugus depan tersebut. Peran pendamping, ya, peran pendamping, peran pembina sangat dibutuhkan di dalam tingkatan pramuka dari siaga, penggalang, bahkan penegak pandega sendiri pun tidak bisa terlepaskan dari pengawasan orang dewasa. Demikian kakak-kakak, teman-teman, sahabatku semuanya, kita sudah belajar bersama, kita sudah sinau bareng dalam pertemuan kali ini, dan sebagai penutup, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Muslim dari Auf bin Malik, yakni sebaik-baik pemimpin di antara kalian ialah pemimpin yang kalian cintai dan mencintai kalian. Kalian mendoakannya dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruknya pemimpin di antara kalian ialah pemimpin yang kalian benci dan membenci kalian. Kalian melaknatnya
dan mereka pun melaknat kalian. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran pada pertemuan kali ini. Tidak mudah bagi kita untuk menjadi seorang pemimpin. Tidak mudah kita di dalam mengambil keputusan dari kepemimpinan yang kita lakukan. Dan semoga apa yang kita lakukan bisa kita pertanggungjawabkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Sang Pencipta. Demikian yang bisa saya sampaikan, sahabat Sinau Bareng. Terima kasih. Matur suwun atas segala waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada tutur kata saya yang salah, ada tutur kata saya yang mungkin saya sengaja. Segala kesalahan itu datangnya dari saya, dan segala kesempurnaan itu adalah milik Allah SWT. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.